Satu arah bang, nggak boleh lawan arah, satu arah. Bukan masalah polisi pak, bapak ngebayain orang. Jangan bapak salah. Kasih ke gua. Bodoh amat. Kalau teman-teman begini coba lihat. Nah, abang harus tampilkan nih, bahaya. Abang belum menampilkan gambar seperti ini. Lu siapa? Anggota bukan? Ngapa ngatur-ngatur? Nah, kalau menurut abang di dalam undang-undang itu ada yang menyebutkan bahwa orang sipil bisa menegur orang yang melanggar rambu lalu lintas. Abang tampilkan di awal dan jadikan itu sebagai template sehingga orang teredukasi bahwa oh ternyata ada ya undang-undangnya. What's up guys, Jape Motovlog kembali keluyuran. Kali ini gua keluyurannya sore hari sekitar jam 4 sore, dimana gua konten kali ini mau ngekritik channel YouTube yang Sultan. Kenapa Sultan? Karena rame gitu ya. Gua mau mengkritik konten kreator yang selalu berbunyi tentang edukasi dalam berkendara atau patuhi rambu lalu lintas, yaitu edukasi tentang jangan lawan arah. Wah, lu pasti tahu dong ya. Siapa itu? Iya, mereka adalah abang-abang kita yang badannya keker-keker. Kita mau takut ngeliat orang kayak gitu. Buset dah. Ngeri. Kita ditampol, buset, langsung melayang ampe sono bojong rangkong. Nah, konten tersebut ternyata ini menuai kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Memang sih segala sesuatu itu yang disajikan ke publik itu selalu akan ada pro dan kontra. Nah, di sini gue akan mengkritik ternyata ada celah yang membuat banyak orang menjadi nggak suka dengan konten abang itu. Nih, gue ada di sekitar Pondok Kopi. Kenapa gue ambil daerah Pondok Kopi? Karena ada konten sebelumnya abang ini membuat konten di Pondok Kopi nih, banyak orang lawan arah. Nih kita tonton dulu ya videonya ya. Satu arah bang, nggak boleh lawan arah, satu arah. Bukan masalah polisi pak, bapak ngebayain orang. Jangan bapak salah. Kasih ke gua. Bodoh amat. Gue secara pribadi suka dengan yang namanya edukasi, oke? Dan gue di semua konten gue itu sangat mengkritik orang, misalnya kayak contoh ini nggak pakai helm, gue akan ngebacotin, wah pala lu pecah lu kalau jatuh tuh gitu. Jadi gue sebatas untuk hanya ngebacot aja gitu. Gue kagak negor. Kenapa? Karena gue nggak berani. Beda sama lu bang, badannya keker-keker. Bukan itu konteksnya, tapi konteksnya gini. Ada celah di mana abang berkoar-koar bahwa ini adalah konten edukasi, tapi ada celah bang. Ada celah. Abang kurang lengkap dalam menyajikan sebuah konten edukasi. Oke, di mana celah tersebut? Nah, di sini akan gua bedah, ya. Gua akan kasih tahu ini bang kurangnya loh bang, sehingga nantinya konten edukasi abang itu benar-benar berimbang gitu. Oke, nih. Ini gue di Pondok Kopi, ini arah mau ke mana sono? Ke Jatinegara ya. Nih, ini ada celah di mana abang tidak mengcapture gambar ini. Oke, di sini adalah pertigaan nih. Di sini sumber mereka di mana lawan arah nih. Biasanya datangnya dari sini yang tadi gue lurus atau dari sebelah kiri gue ini. Nah, abang harus mengambil capture di mana motor-motor, gue malah jadi bikin kemacetan. Nah, ini depan gue nih lawan arah nih. Nah, abang harus mengambil gambar ya. Nih, ini memang semraut bang, ya. Abang harus mengambil gambar
Nah, tuh dari sini nih. Nih, simpul ini mereka masuk dari mana aja ntar ngelawan arah nih. Gimana yang jelasinnya ya? No. Seharusnya itu muter ke kanan. Nah, mereka motor-motor itu ke kiri, no. Kelihatan kan malah lawan arah. Tuh. Kenapa itu terjadi? Karena mereka mau shortcut atau ambil jalan pintas. No, lihat no. Motor yang ono no. Ntar nih rombongan nih lawan arah pelanggaran massal nih. Ntar ya, abang harus ambil gambar ini bang. Di manakah sumbernya nih? Ternyata oh di sini nih. No, lawan arah. Kenapa mereka lawan arah? Karena mau ngambil biar cepat gitu. Langsung dia naik ke flyover atas. Sedangkan seharusnya jalurnya mereka harus ke sini dulu, lurus nih. Tuh. Lurus. Nah, ini yang depan ini ntar gue bahas. Harusnya mereka nggak lewat sini nih, yang depan gue nih. Tuh lawan arah, cewek. Oke. Gue yang ngebahas tentang lawan arah yang ke naik flyover. Harusnya mereka nggak lawan arah, tapi ke sini. Nah, ini edukasi ini di konten abang nggak ada. Seharusnya tuh ada. Nah, harusnya abang kasih tahu tutorialnya masuknya lewat sini loh. Tuh, nih. Ke sini. Oke. Lurus. Nah, itu mereka muncul di sebelah sono, sebelah kanan ya. Ntar gua arahnya ke sono, oke. Mereka menghemat waktu gitu, teman-teman. Kenapa mereka melawan arah? Nah, langsung naik ke flyover dengan alasan bisa menghemat waktu. Nah, ini abang harus edukasi. Abang kasih tahu, lu mau hemat waktu atau riskan nyawa lu hilang karena kecelakaan. Nah, abang harus bilang kayak gitu. Terus oke lah, itu memang abang sampaikan, tapi ininya gambar ini harus abang tampilkan nih jalurnya nih. Memang agak jauh, tapi dijamin Anda selamat gitu ya. Enggak juga yang namanya musibah. Oke, musibah nggak ada di dalam tanggal gitu ya. Tapi setidaknya kita mengurangi resiko kecelakaan gitu loh. Karena sesuai dengan ininya jalurnya. Nah, di sini baru putar balik. Nah, gambar ini abang tidak capture. Seharusnya abang capture, abang tampilkan di setiap konten abang. Gitu. Maksud gue gini, abang harus menampilkan ya, menampilkan yang namanya solusi gitu. Ini arah yang bener ini nih. Gitu. Nah, kayak gini bocah nih nggak pakai helm, pecah pala lu. Itu sering gue bilang. Gue ocehin karena gue nggak suka banget sama orang yang nggak patuh rambu lalu lintas. Permasalahannya kalau lu celaka sendiri, oh nggak apa-apa dah. Kadang-kadang yang bikin ribet itu nyelakain orang lain, gitu. Lu celaka tapi ngajak-ngajak orang lain. Paling sebel gue. Makanya gue paling sebel yang namanya orang melanggar rambu lalu lintas, gitu. Oke, yang tadi gue bilang dia ngelawan arah naik flyover nih, di sini titiknya. Ya, kan gue lurus tuh dari kolong kan tadi lumayan panjang kan. Nah, di sini mereka shortcutnya tuh, mereka langsung naik ke flyover. Nah, ini dia. Ini tempatnya. Nah, di sini loh mereka naik ke atas tuh. Nah, ini harus abang tampilkan. Abang juga harus ngomong bahwa kalau teman-teman begini coba lihat. Nah, abang harus tampilkan nih bahaya. Abang belum menampilkan gambar seperti ini. Gitu. Jadi ada kurang lengkap dalam setiap konten abang. Gitu loh ya. Nggak apa-apa dong gua kritik. Abang kan mengkritik orang yang melanggar lalu lintas. Nah, sekarang gua kritiknya abang. Kenapa gua kritik? Biar abang lebih
cantik lagi dalam pengemasan kontennya. Karena kalau menurut gua nih ya, Jape ya, abang itu bikin kontennya terlalu arogan. Wah, itu kan personal branding. Oke, personal branding. Kita ngomongin personal branding. Nih, lihat nih pada ngelawan arah ya. Oke. Gua ngomong dulu ya. Kita ngomongin personal branding. Oke. Gua ambil contoh Bang ya. Personal branding seperti Maele, oke, preman terkuat di bumi, itu dia akan lakukan seperti itu. Jadi orang akan nancep. Dia marah-marah, maksudnya gitu, ngemplang orang, terus motor dibanting-banting, terus ada temennya dipukul. Nah, itu nggak bakal menjadi kontroversi. Kenapa? Karena itu dikemasnya entertain, hiburan. Pun para pemain yang dipukul sama Maele itu adalah udah disetting. Sedangkan abang, personal branding yang abang bangun itu menciptakan konten dari ruang publik gitu. Ini orang-orang ini mereka realita gitu, bukan settingan dari abang. Abang kemasannya adalah edukasi, bukan entertain. Nah, kalau kita bicara edukasi, abang seperti jurnalis. Iya, jurnalis itu mengcapture ruang publik gitu ya. Kalau menurut gue ya, abang seperti jurnalis. Nah, tapi pengemasan jurnalis abang masih kurang. Karena yang sepengetahuan Jape itu yang kalau jurnalis mengemas suatu masalah itu dia harus berimbang ketika disajikan ke publik. Nah, abang masih kurang berimbang gitu. Maksud gua gini, ada orang yang nyeletuk, lu siapa? Anggota bukan? Ngapa ngatur-ngatur? Nah, kalau menurut abang di dalam undang-undang itu ada yang menyebutkan bahwa orang sipil bisa menegur orang yang melanggar rambu lalu lintas. Abang tampilkan di awal dan jadikan itu sebagai template sehingga orang teredukasi bahwa oh ternyata ada ya undang-undangnya gitu. Gua nggak tahu ada undang-undangnya apa enggak. Nah, gue sendiri nggak tahu. Makanya abang tolong edukasi yang kayak gitu. Abang tampilkan di depan di setiap konten abang. Jangan abang tiba-tiba muncul, dengan oke lah, gue paham yang namanya menjaga biar orang noleh dulu di setiap konten kita, bikin yang bombastis di depan. Oke, nggak apa-apa, itu cuma berapa detik ya, misalkan 10 detik, 30 detik gitu kan, itu pemikat. Nah, tapi setelah itu apa? Kenapa? Nggak kelihatan. Bawa mau kemana? Oh, ora. Lurus. Iya, kalau ini ke kiri, entar ke arah Penggilingan. Iya, jadi kalau salah ya. Iya, bawah aja. Iya. Ya, makasih Pak. Nah, sampai mana tadi? Bapak dah. Sampai gue lupa. Jadi gini, tadi misalkan memang ada undang-undangnya, abang boleh menegur orang yang melanggar rambu lalu lintas. Undang-undang tersebut abang tampilkan di setiap konten abang, gitu loh. Biar teredukasi orang gitu. Katanya abang kan edukasi, tapi itu nggak abang tampilkan. Nah, itu ya beberapa poin di mana abang kontennya kurang lengkap. Oke, nih gua kasih maju dulu. Di mana mereka? Di mana? Titik si abang ini ya, Lauren apa gitu ya namanya ya, bikin konten. Posisinya, nah ini mereka tuh shortcut. Nih posisi mereka kemarin di sini, oke. Nih posisi mereka kemarin itu di sini di bawah pohon. Tuh, ya kan? Mereka mau shortcut. Jalan pintas. Tuh.
Sama kan posisinya kan? Nah, di sini mereka bikin kontennya. Terus ada ribut-ribut dah tuh. Ya, dilengkapi lah bang, biar maksud gue berimbang gitu. Kalau gue suka orang yang tentang konten edukasi, tapi jangan tampilkan setengah-setengah gitu ya. Nah, gitu. Nah, lalu tadi ada yang, nah nih dari sini deh mereka tuh potong lalu lintasnya. Nah, yang ini harusnya dia nggak boleh ke kiri. Mau ke kiri kan langsung cepet, harusnya ke kanan dulu. Nah, gua kasih lihat di mana nih ada yang lawan arah kemari. Nih, tuh. Ini dari mana mereka nih? Nih bocah. Nih, ini dari mana nih? Jalurnya nih bapak. Tuh, kok bisa dia ngelawan arah di situ? Dari mana dan mau kemana? Nah, ini juga harus abang sampein. Gitu. Nah, itu biasanya dari sebelah kanan nih, dari atas flyover. Dia langsung shortcut nih. Ntar ya, gue tungguin ya. Jalur pintas dia. Langsung biar ke bawah. Dari dulu yang namanya Pondokopi memang seperti ini. Apa dibiarkan? Enggak. Nah, kalau disinilah tugas-tugas kita para yang peduli. Tapi dengan cara humanis gitu loh bang. Karena pun polisi juga sekarang tidak bisa dengan cara-cara arogan, nggak bisa. Ya, dia harus humanis. Bang, kalau maling kagak digertak bakalan maling terus. Iya, gue paham masalah ini bukan maling. Ntar ya, gue kasih lihat di mana ada orang yang dari atas nih shortcut ke bawah nih ya. Ini jam 4 sih, jadi belum banyak banget orang yang shortcut gitu ya, jalur pintas. Oke. Nah, disinilah tugas kita para orang-orang yang peduli, ya peduli dalam lalu lintas, peduli keselamatan, yaitu membuat seperti gimana cara solusinya. Ya salah satunya bikin konten, tapi konten tersebut yang benar-benar edukasi gitu ya. Ada solusinya. Kadang-kadang orang gini, mengkritik tapi nggak kasih saran gitu. Kritik doang bisa, tapi saran nggak bisa. Kalau otaknya bunyinya kritik terus, yang ada kritik itu adalah yang keluar dari kritik itu adalah kenapa dia kritik, karena tidak sesuai dengan keinginan, bukan kritik yang untuk kebaikan bersama. Nah, gitu maksud gua. Nah, tugas kita para tuh, ini shortcut dia bang gitu. Para peduli itu. Nah, tuh shortcut kan. Tuh, abang-abang Grab, Gojek. Kita yang peduli itu membuat sesuatu kayak konten, tapi kontennya gak hanya ngasih tahu masalahnya, tapi ngasih tahu solusinya. Solusinya apa? Oh, solusinya ini, gitu. Jangan lu kasih tahu masalah-masalah terus. Lu kasih tahu solusinya juga tuh, kan shortcut kan. Nah, ini dia ke bawah. Gitu loh. Nah, kalau abang kan abang tegur, kalau gua nggak tegur. Secara badan gua kecil. Karena gua nggak tahu adakah sih undang-undangnya. Kalau menurut abang tuh ada undang-undangnya, diperbolehkan untuk melakukan tindakan orang sipil terhadap orang sipil juga yang melanggar lalu lintas, ditampilkan bang di setiap konten abang, jadikan itu template, begitu maksud gua. Oke ya, paham tuh. Gitu loh bang ya. Ntar gue nyariin rokok dulu. Lu pengen ngomongin peduli-peduli, lu aja naik motor ngerokok. Lah, kita bukan munafik. Kita ngerokok karena orang udut, orang asik. Orang udut, orang asik, namanya orang gue kesong gimana ya. Orang udut, orang ngopi, orang hidup, ini hati.
Oke dah, itu sekilas sedikit konten gue ya, mengkritik tentang kontennya Abang Lauren ya, kalau nggak salah namanya ya. Ya, tinggal di touch aja sih Bang. Ya, dikemas lagi sedemikian rupa jadi apik gitu ya. Edukasi tapi edukasinya berimbang gitu, harus ada solusinya Abang ya. Jangan yang ditampilkan yang negatif terus, janganlah ya. Kita harus aura-aura positif. Tampilan yang positif aja gitu. Emang itu nggak positif, Pe? Positif tapi kalau orang marah-marah kan negatif, Bos. Auranya negatif yang keluar gitu lah. Orang kalau marah-marah itu yang keluar auranya negatif, tapi yang ketawa-tawa itu positif karena membuat orang senang. Itu maksud gua. Tuh. Tuh. Yang jalan bener aja arusnya ada yang ini masih riskan kecelakaan. Apalagi nggak bener ya, teman-teman coba deh ya. Tolong patuhi rambu-rambu lalu lintas. Ini nggak, kaki gua ngapa gatel lagi. Digigit semut gua rasa kaki gua. Ngomongin kaki. Orang diantah bener dah gue ya. Lu ini gatel ini kaki gua. Bener lo. Gua melipir dulu. Gatel bener ini kaki gua. Semutan nih, semutan digigitin semut. Ngapa sih ini? Buset. Tuh. Sampai gua buset deh. Borok-borok ini. Gatel men kaki gua. Digigit semut gua rasa, nggak pakai patu sih gua. Maklum, itu berkere. Dewekan. Mana ini kamera goyang-goyang dut-dutan. Pakai handphone soalnya. Buset. Udah ya, kontennya itu aja. Nih bahayanya nih, yang tadi nih ya. Nih kalau lawan arah nih ya, bahaya nih. Bakal riskan kecelakaan. Karena dari arah sini nih ke sono itu rada kenceng. Tuh mereka tuh lawan arah tuh. Bahaya. Ini kan flyover yang di Pondok Kopi. Nah, di penggelingannya juga sama kelakuannya kayak gitu. Gue udah bikin konten tentang flyover yang di sini nih, ujung yang sini nih. Ini ujung di sini keluarnya nih, turunan sini nih, penggilingan. Sama. Mereka males ngikutin arus yang dibilangnya agak jauh. Waduh, kan itu bahaya, Bos. Gitu loh. Nih banyak banget yang shortcut di sini langsung putar ke kiri, padahal ini nggak boleh. Tuh shortcut tuh mama. Padahal nggak boleh tapi dilakuin. Harusnya mana? Nah lewat sini. Nah ini Bang Lauren bikin yang kayak gini tutorialnya. Jalur yang bener mana? Nih gua kasih tahu nih jalurnya. Gitu. Tuh, gua kasih lihat nih jalurnya ya. Kadang ada orang yang agak tahu, Bang, jalurnya mana? Gua nggak tahu, makanya gua lewat situ. Nah, kadang ada juga yang kayak gitu. Nah, makanya butuh konten yang begini nih. Arahnya yang bener mana? Nah, ini tuh, set ke kanan, arah ke wali kota. Jauh dikit, orang apa-apa, yang penting selamat. Gitu, meminimalisir yang namanya tingkat kecelakaan. Nah, begitu baru bener, namanya edukasi. Aduh, mesti kita ajarin apa? Aduh, takut lah. Bang Lauren yang badannya gede, buset. Di tempeleng banyak kita. Lah kita, siapa tuh? Badan krempeng, ya gak? Udah kita orang kecil. Kalau dia kenalannya, set deh Bang Lauren.
Orang-orang penting. Kalau kita, yang penting orang, bukannya orang penting, tapi yang penting orang. Nih, kesini muternya ke wali kota, lewat bawah, gitu. Lewat bawah mana bang? Ini gua kasih tahu nih. Nih. Tuh. Belum nyampe nih ujungnya. Memang jauh tapi meminimalisir risiko kecelakaan. Gitu. Udah lihat, gua anteng aja kan naik motor tuh pelan, santai, bisa aman. Karena sesuai jalur. Gitu loh. Nih, gua kasih lihat jalurnya. Tuh, malah lebih enak nih kalau lewat sini. Tuh, set, nyaman, tuh pemandangannya hijau-hijau. Hihi. Enak ngeliatnya. Cuci mata gitu, Bos. Tuh, kanan, jauh-jauh. Malah enak tuh, mereng-mereng dah tuh. Tuh, wow, malah lebih enak pemandangannya, coba. Pada kemana sih orang sih? Pada otaknya, otak mana otak? Tuh ngeliat taman, seger jadi, gitu loh. Muter jauh tapi memang jadi enak, dan memang udah didesain seperti ini. Muternya tuh agak jauh, biar kita itu melihat pemandangan. Tuh, puhun-puhun, ya kan, hati jadi tenang. Tuh ngeliat Mahmud yang nggak pakai helm tuh. Lagi hamil lagi. Seger. Ya pemandangannya mantep-mantep. Nah, begitu. Nah, tinggal lurus balik lagi ke sono. Tempat yang tadi orang shortcut tadi tuh. Mereka begitu karena mungkin rumahnya nggak jauh dari flyover gitu kan, jadi mereka motong jalur gitu ya. Padahal itu bahaya dan nggak bagus dilakukan. Gue lewatin aja Mahmud nih, bikin iri aja nih. Pasangan Pasutri, ya, pasangan suami istri, Pasutrida, pasangan suami istri muda. Entah kenapa orang itu pada motong-motong jalur, katanya menghemat waktu. Ya, gua kasih tahu ya, kalau lo mau berpergian itu jangan pernah mepet, sehingga lu nggak bakal terburu-buru dan nggak akan mengambil jalur-jalur pintas yang berbahaya. Nah, yang tadi nih, misalkan rumahnya di sini, nah biasanya melakukan shortcut yang tadi tuh. Nih di sini, tuh rumahnya di sini, masuk gang ini. Tuh, nih lihat nih ya, masuk gang, no, yang no. Tuh, dia biasanya masuk gang ke dalam, nah, makanya dia muter baliknya di sono tadi. Ini atau yang ini mau naik ke atas gitu, males muternya jauh. Oh, yang kayak gini sebenarnya PR buat kita semua, para aktivis yang peduli tentang keselamatan. Yaitu dengan cara membuat konten, tapi kontennya yang humanis lah ya, terus kasih solusinya gimana gitu ya. Dan ini ternyata menjadi habit loh. Bahaya emang. Jangan pernah tindakan kesalahan itu menjadi habit. Wah, habit apa tuh bang? Kelinci itu robit. Bener gak sih? Habit itu kebiasaan. Hati-hati kebiasaan. Kalau suatu kesalahan menjadi kebiasaan, akan terjadi sebuah pembenaran. Waduh, bahaya. Udah salah malah dibilang benar.
Karena kalau ditegur pas jawabannya, lah gue biasanya lewat sini kagak apa-apa tuh. Dibilang biasanya lewat sini kagak apa-apa. Aman-aman aja, Itu yang bahaya, sebuah tindakan yang salah tapi dijadikan sebuah kebiasaan, terjadi sebuah kebenaran. Lah sebuah mulu. Pengulangan kata. Aduh, kalau sama guru bahasa udah konten jeblok tuh. Maklum lah, namanya juga Jape, orang Bekesong ya. Orang makan bangku sekolah. Lah iya, kalau makan bangku sekolah gimana? Habis bangku sekolah ntar kita makanin. Ada baik. Gitu loh. Nah, buat teman-teman semuanya, please lah ya, patuhi rambu lalu lintas gitu ya. Sesimpel lu jangan lawan arah, udah gitu aja lah. Jangan robos lampu merah. Jangan lawan arah. Jangan suka potong jalur orang. Udah. Aman-aman aja. Yang sesuai jalurnya kadang-kadang ada aja musibah, apalagi yang nggak sesuai jalur ya. Tingkat risikonya tinggian mana? Yang nggak sesuai jalur dong. Gitu ya. Apalagi jalur ini sebenarnya udah mulus nih, bagus nih. Tuh, tapi mulusnya setengah. Goyang-goyang lagi nih. Aduh, kamera gua goyang-goyang dul-dulan. Aduh. Dul-dulan. Aduh. Tuh, pemandangannya udah mantep dah nih, daerah Jakarta Timur nih, wali kota sekitarnya, Pulau Gebang, Penggilingan, udah mantep. Beneran dah, mantep. Cuma sayang nih kamera dul-dulan ini. Kamera dul-dulan. Maklum lah, cuma pakai handphone. Ngevlognya cuma pakai handphone guys. Udah itu bukan handphone iPhone lagi, handphonenya Oppo. Murah meriah. Oke, itu aja yang bisa gue bikin konten di episode kali ini. Jape Motovlog akan kembali di episode selanjutnya. Dadah, bye-bye. Hai, dadah.